Kalaulah boleh, tolong sampaikan ke baginda Rasul, tulang-tulang saya kalau memang laku jadikan untuk perjuangan Islam. Itu yang diminta Siti Khadijah. Artinya semua diserahkan untuk perjuangan Islam. Sahabat-sahabat, jamaah dimanapun berada, yang pertama adalah baginda Rasul ditinggalkan oleh istrinya tercinta. Siapa? Siti Khadijah meninggal. Yang kedua, baginda Rasul juga itu ditinggalkan oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib. Jadi dari peristiwa inilah kenapa sampai beliau bersedih, karena baginda Rasul ini, istrinya Siti Khadijah itu adalah seorang istri yang Masya Allah tabarakallah. Beliau mendermakan hartanya, mendermakan jiwanya, waktunya untuk perjuangan dakwah. Beliau seorang bangsawan. Sampai suatu ketika Siti Khadijah malu-malu karena dia sudah sakit. Sampaikanlah ke anaknya, wahai anakku Siti Fatimah, nanti kalau ibu meninggal tolong mintakan apa yang diminta baginda Rasul. Bukan dia minta sesuatu yang berbentuk harta, tidak. Bukan minta jabatan, tidak. Siti Khadijah, oke, apa yang dimintanya? Kalaulah boleh, tolong sampaikan ke baginda Rasul, tulang-tulang saya kalau memang laku jadikan untuk perjuangan Islam. Itu yang diminta Siti Khadijah. Artinya semua diserahkan untuk perjuangan Islam. Sampai tulang belulangnya kalau memang laku bisa dijadikan sesuatu, maka jadikanlah untuk menyokong perjuangan Islam. Itu yang diminta. Kaget Rasulullah. Oh ya, buat teman-teman ayah bunda bang kakak yang mau punya niat ke Baitullah, ke rumah Allah, Mekah, Madinah, ke Masjidil Haram, ke Tanah Suci. Bismillah, saya mau ngasih info. Ada program umroh dan haji bersama rumah makan gratis. Silakan, kita ikhtiar, kita sama-sama berdoa. Simpan nomor HP yang ada di bawah ini. Bismillah, daftar umroh ya. Bismillah. Seorang yang mulia, yang berkorban waktunya, hartanya semua didermakan untuk perjuangan fisabilillah, sampai tulang belulangnya pun kalau dibolehkan diperuntukkan fisabilillah. Mengingatkan kita juga al-fakir, sejauh apa perjuangan yang kita telah berikan untuk Islam. Ngaji kita tiap pekan ini bagian daripada perjuangan Islam juga paling tidak. Harta yang kita berikan selama ini sejauh apa yang kita untuk perjuangan Islam. Siti Khadijah hadirin. Makanya Rasul sedih, amun hazan. Orang yang dicintai, orang yang berkorban semua diserahkan, meninggalkan. Kemudian yang kedua yaitu pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman yang sangat sayang. Beliau menjalankan amanah dari ayahnya Abdullah. Nanti kalau Abdullah sudah tidak ada, maka yang mengurus adalah pamannya. Awalnya kakeknya, baru pamannya. Semua diurusin oleh beliau. Makan minumnya. Bahkan beliau ini sangat perhatian sekali kepada baginda Rasul. Pasang badan. Kalau ada Quraisy mau menyakiti, hadapi saya dulu. Hadapi saya dulu. Itu seorang Abu Thalib. Kalau ponakan saya sakit, maka saya akan sakit juga. Makin banyak para sahabat, pamannya seperti Hamzah bin Abdul Muthalib marah betul ketika Rasulullah disakiti, padahal beliau belum Islam hadirin saat itu. Sayang betul kepada baginda Rasul.
Mereka tahu bagaimana akhlaknya, adabnya. Pamannya waktu itu belum Islam pun sangat sayang dan melindungi sekali. Dua peristiwa inilah Rasulullah sangat sedih. Karena di akhir hayatnya memang Allah takdirkan Abu Muttalib itu tidak bersyahadat hadirin. Tetapi Allah jawab, karena hidayah itu Allah yang punya. Gak bisa wahai Rasul. Sedih sekali. Maka dalam keadaan seperti inilah Allah takdirkan datang malaikat Jibril alaihissalam, diperjalankan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa diawali dengan subhana? Subhana itu artinya maha suci. Pengkhususan untuk baginda Rasul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Yang Allah memperjalankan abduh ya. Bi 'abdihi. Para mufassir mengatakan ada dua pendapat hadirin. Ada yang mengatakan bahwasanya yang berangkat hanya ruhnya saja. Ada yang mengatakan ruh dan jasadnya saja. Semua punya pendapat. Kita tidak mau berkhilafiyah di sini. Tapi kita yakini perjalanan itu betul-betul terjadi dan bentuk dari kuasa Allah. Maka diawali dengan subhana, maha suci. Allazi asra bi 'abdihi lailan. Pada malam hari dari mana hadirin? Minal Masjidil Haram ya, ilal Masjidil Aqsa. Dijemput baginda Rasul malaikat Jibril dari Masjidil Haram itu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Malam-malam. Perjalanan ini terjadi 1400 tahunan yang lalu. Artinya Allah ingin memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Ilmu Allah itu luas dan besar. Kalau kita analogikan perjalanan dari Masjidil Haram ke Madinah saja ya Pak Ustadz Amsar, dengan menggunakan mobil saat ini itu 6 jam kurang lebih. Yang sudah umroh ya, mohon izin, mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa umroh semua ya insya Allah. Di sini sudah ada travel umroh, ya, rumah makan gratis. Itu 6 jam. Sekarang sudah ada kereta api 2 jam tembus, ya, 6 jam. Nah kalau pakai kuda Masjidil Haram ke Madinah saja, itu baru Madinah doang. Itu sudah hitungan hari Pak. Nah kejadian baginda Rasul ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh di sana itu kurang lebih memakan waktu berbulan-bulan kalau menggunakan onta atau kuda. Kalau kuda paling cepat saat itu. Artinya secara akal rasio nggak masuk akal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jadi jalan. Dia mengatakan memang Jibril alaihissalam menggunakan buraq. Kendaraan Rasulullah itu namanya buraq. Buraq itu kalau dalam sebuah keterangan hadis itu sekali langkah itu ya. Aku pernah baca nih, kalau kusuhannya nanti kita bahas itu nanti khusus. Artinya gambarannya buraq itu pandangan kita sekali lihat ke depan tuh tes gitu. Nah itu satu langkah. Seujungnya itu. Artinya cepat sekali. Perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa banyak riwayat. Di situ dia Allah takdirkan untuk mengimami para nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi penutup, khatamal anbiya. Ruhnya Allah takdirkan. Kita tidak mau membahas khilafiyah. Allah takdirkan mudah bagi Allah sih. Imam di situ di Masjidil Aqsa dan yang daerah yang diberkahi karena di Palestina itu adalah negerinya para anbiya. Dulu awalnya kiblat kita ini
bukan di Ka'bah awalnya, tapi di Palestina Al-Aqsa. Baru Allah firmankan lagi untuk kembali menghadap Ka'bah. Ada keistimewaan. Nah, dari situ barulah baginda Rasul Allah takdirkan diangkat ke langit. Kalau Isra, ya, perjalanan, Mi'raj diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua dan seterusnya. Kita tidak akan bahas karena kita sering dengar semua. Kita ngambil substansi dan poin-poinnya aja. Berhadapan langsung, ketika sudah sampai mendekati Al-Arsy, maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tugasnya sampai sini doang." Ini juga khilafiyah. Apakah baginda Rasul itu, maksudnya ada dua pendapat, langsung berhadapan dengan Allah Azza wa Jal atau ada tabir, ya. Ada yang mengatakan memang langsung berjumpa dengan Allah, ada yang mengatakan ada tabir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, itu ada ahli mufassir yang mengatakan seperti itu, dua pendapat. Barulah poin. Nah, ketika malaikat Jibril sampai batas langit 7, kekuasaannya sudah tidak sanggup. Artinya SK-nya baru sampai situ doang. Rasulullah dengan kemuliaannya menghadap langsung ke Allah Azza wa Jal. Ada yang mengatakan dalam riwayat, Rasul beserta terompahnya menghadap Allah Azza wa Jal, mendapatkan perintah, yaitu apa? Sholat. Karena keterangan hadis jelas, yang pertama kali amal yang dipertanyakan oleh Allah adalah as-salat. Di Masjid RMG saya bilang ke mama bapak, kalau sudah anak muda terpaut hatinya ke masjid, insya Allah akan mudah lagi mengarahkan yang lebih besar. Karena prinsip fundamennya adalah as-salat. Mungkin doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fakir juga, karena mungkin sholat kita belum benar. Mungkin sholat kita yang selama ini kita lakukan hanya sebatas meruntuhkan kewajiban saja. Bukan benar-benar ikhlas karena Allah, khusyuk dalam arti kita, apa yang kita baca kita mengerti, ya. Fauzi, Ajiz dan semuanya, untuk saya juga. Apakah hanya meruntuhkan kewajiban saja supaya dilihat, oh saya sudah sholat? Bukan itu, hadirin. Karena mi'rajnya orang yang beriman adalah ketika dia sholat. Takbir Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha besar. Kita baca surah Iftitah, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allah Akbar kabir dan seterusnya. Nanti itu fikih namanya. Baca Al-Fatihah dengan artinya, kita tahu maknanya dan sebagainya. Ketika kita mengerti, maka akan mendapatkan kualitas ibadah sholat kita yang baik. Makanya kenapa as-sholat itu Allah langsung perintahkan, berarti punya sesuatu. Ada urgensi yang Allah mau berikan kepada kita. Rasul menghadap langsung, hadirin, as-sholat. Kalau perintah puasa, sebentar lagi nih kita mau puasa nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Al-Baqarah ayat 183. Itu firman Allah langsung saja melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau sholat itu Rasul langsung berhadapan